Baik, teman-teman. Jadi di siklus perolehan dan pembayaran aset tetap ini, kalau dilihat di buku 1, ya halaman 155 itu sebenarnya kertas kerjanya di buku 2 itu tidak banyak ya. Hanya di halaman 114, nah seperti ini, 116, kemudian 117 berkenaan utang sewa jangka pendek dan utang sewa jangka panjang. Hanya itu saja. Ya, sebenarnya untuk liabilitas itu mestinya ada bab sendiri ya, tapi karena mungkin pertimbangan penyusun itu adalah agar jadi satu ya di aset tetap, maka liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu dijadikan satu di siklus aset tetap saja karena berhubungan dengan aset tetap. Baik teman-teman, bentar. Nah ini ya, ini adalah informasi yang didapatkan di mana? Di buku 1 itu bahwa aset itu ada masa manfaatnya yaitu 20 tahun untuk bangunan, kemudian peralatan 10 tahun, kendaraan 5 tahun, kemudian untuk yang sifatnya 300.000 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Ingat ini paragraf ini teman-teman, ini adalah kebijakan akuntansi yang nanti jadikan dasar buat teman-teman untuk mengaudit ya. Jika ada temuan, sandarkan pada ini. Sandarkan pada ini apakah kebijakan ini ini bisa dapat dijadikan dasar untuk teman-teman melakukan justifikasi ya atas temuan itu. Kemudian ini adalah informasi berkenaan dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan. Ya. Kemudian informasinya seperti ini teman-teman. Jadi ada tanah 2 miliar, ada bangunan itu 2,950 ya. Kemudian selanjutnya ada bangunan dalam pelaksanaan. Ini ada di buku 1 ya teman-teman ya. Kemudian utang sewa biaya pembiayaan jangka pendek 103. Nah, kemudian ada temuan teman-teman ya. Ada temuan. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung dibangun sendiri sejak beban yang dilakukan termasuk beban material 1,5. Sampai dengan akhir tahun 2018 perusahaan belum melakukan pembayaran PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Ya, atas pembayaran pajak PPN yang atas bangunan yang dibangun sendiri. Ingat, untuk yang poin A ini teman-teman nanti kita pakai konsep untuk PPN-nya itu kegiatan membangun sendiri ya, PPN KMS. Tarifnya kan tetap 10%, tapi dasar pengenaan pajaknya adalah 20% dari harga jual. Kemudian ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotornya ada tukar tambah. Kemudian perusahaan sudah mencatat. Nah, apakah catatannya sudah tepat? Nah, nanti kita cek ya. Kita cek sama-sama apakah jurnalnya perusahaan ini sudah tepat. Kalau salah, maka kita perbaiki. Kemudian ada sewa, ya, ini temuan di sewa teman-teman ya, di Mei 2018. Kemudian ada peralatan kantor yang diimpor dari luar, jurnal seperti ini, apakah jurnal sudah tepat? Kita nanti analisis. Dan yang terakhir berkenaan dengan utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan itu nanti sepertinya sederhana nih teman-teman ya. Yang terakhir ini kita hanya diminta untuk mengidentifikasi apakah itu sudah masuk long term atau masuk yang jangka pendek ya. Nah itu kita pastikan. Baik, kita langsung saja mulai teman-teman dari aset tetap dulu ya. Ini liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kita mulainya dari aset tetap terlebih dahulu di halaman 116. Ya, halaman 116. Cara ngisinya teman-teman. Teman-teman sudah ketemu ya di buku ya. Di buku 2 halaman 116. Kalau bukunya ori teman-teman itu bisa melebar ya. Seukuran kertas folio ya. Kalau nggak ori bingung nanti. Oke. Harga perolehannya 17.4403.670 juta. Nah, ini kita masukkan nih harga perolehan ya. Kita cek di buku 1 teman-teman. Tanah apakah ada penambahan teman-teman?
di 2018? Halo teman-teman, mohon dijawab. Kita interaktif saja. Tanah, apakah ada penambahan di 2018? Lihatnya di buku 1 halaman 160. Halo teman-teman. Apakah ada penambahan? Lihatnya di halaman 160. Di 2017 sampai 2018 itu apakah ada pembelian tanah atau ada penjualan tanah, teman-teman? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada, kita nolkan. Oke. Untuk bangunan sarana dan prasarana, Mbak Ainul, ada penambahan? Ada, Bapak. Nilainya berapa, Mbak? 1.600.000.000, Pak. 156. 1.600.000.000, Pak. 1 Bukan miliar 1.500.000.000, 600 gitu ya? Pak. Oke. Untuk mesin peralatan, Mbak Ainul, ada penambahan, Mbak Ainul? Mesin dan peralatan. Ada, Bapak. Hmm. Juta. Berapa, Mbak? 400 juta, Pak. 400 juta. Ada di halaman? Ada di halaman 400 juta itu ada di halaman berapa? Mesin dan peralatan? Mesin dan peralatan. Nggak ada ya? Oh, nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Tapi dapat dari mana, Mbak Ainul? Nggak tahu, Pak. Saya lupa. Oh, lupa atau melupakan? Baik, itu sepertinya, Mbak. Gini, saya tahu jawabannya Mbak Ainul. 400 juta itu dapat dari mana? Itu lihat di halaman 15 buku 1. Ya, itu kan ada neraca saldo kan. Itu ada penambahan 400 juta. Mesin dan peralatan 420 jadi 820. Tapi sayang di halaman 161 di buku itu tidak disampaikan, Mbak. Ya. Yang disampaikan kan hanya tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan utang sewa pembiayaan jangka pendek. Ya. Untuk mesin dan peralatan tidak dimasukkan. Ya udah kita tambah 400 juta ya. Ya teman-teman ya. Ingat dapat dari mana? Dapat dari neraca saldo. Ya, seharusnya di buku besar ada, di halaman 160 ada mestinya. Ya. Paham ya, Mbak Ainun ya? Yang lain juga? Iya, Bapak. Paham, Bapak. Oke, baik. Untuk kendaraan bermotor, teman-teman, nambah berapa? Nambah apa berkurang? Bertambah berapa, teman-teman? Halo? 400.629.000. Ini ya. Iya. Kemudian, Mbak, untuk peralatan nambah? Nambah, Pak. 96 ya. 600 ditambah 98, 90 ya. Kemudian berkurang 1 juta ditambah Oke. Sudah? Apa ada tambahan, teman-teman? Cek dulu, khawatir hitungan saya keliru.
Ini aja deh. Teman-teman mohon dicek apakah udah hitungannya tepat atau ada yang perlu kita perbaiki lagi. Kalau lanjut kita lanjutkan. Tolong dijawab biar cepat selesai. Lanjut, Bapak. lanjut, Bapak. Baik. Akumulasi penyusutannya ini ada. Bentar, saya cek dulu. Jadi untuk 400, ingat ya, ini tidak ada di buku besar, ini saya ambil neraca saldo. Ya, mestinya harus ada. Tapi tidak disajikan oleh oleh penyusun. 84 420 111 600. Kemudian 33 356 400. Oke ya. Nah, penambahannya tanah tak perlu disusutkan kan ya. Kemudian ada bangunan dan prasarana. Bangunan dan prasarana itu akumulasi penyusutannya berapa, teman-teman? Nambah berapa? 147.500.000, Bapak. Kemudian bawahnya, Mbak, mesin peralatan? Mesin peralatan, Mbak? 62 juta, Pak. Lihat di mana? Lihatnya di mana, Mbak? Sama jawabannya seperti Mbak Ainun tadi. Ya, jawabannya ada di halaman 15 di neraca saldo ya, karena nggak ada buku besarnya. Ya? Oke Iya, ya? Pak. Oke. Kendaraan bermotor berapa, teman-teman? 300 juta 237.400, Bapak. Bawahnya, Mbak? Peralatan? 54 juta 454.400. Oke. Udah? Udah pas ya? Nilai bukunya berarti 2017 itu ini harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sorry. 2017 ya. Ini dikurangi dengan ini. 2018 ini G4 dikurangi dengan K4. Oke. Sama nggak dengan di neraca saldo, teman-teman? Atau di neraca? Nilainya 3931.202.000 dan 5873.129.200. Sama ya? Ini kita ngisi kertas kerja dulu sebelum ada koreksi. Setelah itu kita koreksi ya. Oke, udah sesuai kan dengan di neraca ya ini ya? Udah? Dengan di halaman catatannya klien ya, halaman 13. Sudah? Halo? Sudah sesuai? Mohon dicek. Setelah dicek, mohon dijawab. Sesuai, Bapak. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman, setelah saudara isi ini, kita cek. Oke. Setelah kita cek, baru kita ke 100 berapa nih? 117 itu apa? Oke. Ke 114. Ya, 114. Berarti ini kan 6909 ya. Kita cek sama nggak? Nah, beda kan teman-teman ya? Saya tuh heran nih.
Ini 6 miliar nih. Oke, sebentar. Nilai bukunya 58. Oke, nilai bukunya udah pas. 58. Kemudian, oke, benar-benar. 6909. Oke, sorry. Udah cek, udah benar. Ini kita hide aja. Oke ya. Ini. Ini halaman 114 itu dan halaman 115 ya, ada catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan tuh taruh mana ya? Taruh ini aja deh. Catatan pemeriksaan. Nanti teman-teman isinya catatan pemeriksaan di halaman 115 ya. 115. Baik. Udah teman-teman ya. Jadi ini adalah kita masukkan aja ya. Buku besar itu kita masukkan aja ke kertas kerja. Setelah itu kita bahas temuan ya, kita bahas temuan. Kita bahas temuan. Oke. Temuan yang pertama teman-teman, temuan yang pertama itu yang ini ya. Perusahaan utama penjualan beban peliharaan, oke, 300 juta. Nah ini teman-teman, berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri bulan Juli 2015. Jadi temuannya hanya ini aja ya. Ya, temuannya itu teman-teman ada di halaman 162 dan halaman 163. Ya, ini adalah temuannya dan 164. Jika teman-teman menemui temuan lain, abaikan saja biar tidak mempengaruhi ritme. Ya, ritme temuan ini, ritme pemeriksaan ya. Sebenarnya banyak temuan, bukan banyak sih, ada beberapa, 1 atau 2 gitu ya. Tapi kita abaikan aja deh. Kita fokus pada temuan yang ada di buku saja dulu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu kita bahas saja. Kira-kira kalau temuan seperti ini bagaimana Pak? Karena ada hal yang karena ada gap antara catatannya Indo dengan rincian dan temuan. Ya, kita bahas nanti aja. Baik, kita bahas yang pertama, teman-teman. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sejak Juli sampai November, beban yang dikeluarkan, oke, 1,5. Sampai dengan akhir tahun, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak di atas bangunan yang dibangun sendiri. Ya, belum dilakukan pembayaran. Sehingga ini perlu di jurnal. Perlu di jurnal, kita perlu hitung. Kita masukkan ke halaman 114 catatan pemeriksaan. Teman-teman, ini Excel saya kelihatan nggak? Bisa terbaca nggak? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Saya tidak perlu besarkan lagi kalau udah kelihatan. Baik, teman-teman, catatan pemeriksaan yang A, ya, bangunan dan prasarana. Ini A, bangunan dan prasarana. Kita hitung dulu PPN-nya ya. PPN kegiatan membangun sendiri yang perlu dibayar. Yaitu PPN-nya, cari DPP-nya dulu teman-teman, DPP. Dasar pengenaan pajaknya itu adalah 20%. Teman-teman kan udah belajar perpajakan 2 ya, pasti tahu kan. DPP-nya 1,5. Tarifnya adalah 20%, bukan tarif ya, tapi penentuan DPP. Kita kalikan, sehingga PPN-nya 10% DPP. 10% dikalikan 300. Jadi PPN-nya ini teman-teman. Nah, jurnalnya bagaimana? Teman-teman, jurnalnya gimana, Mbak Azaria? Jurnalnya bagaimana, Mbak Azaria? Jurnal yang perlu auditor tawarkan kepada klien. Kalau ada PPN yang belum dibayar.
Halo teman-teman, gimana jurnalnya? Mohon direspon, teman-teman. Setahunya teman-teman aja. Bangunan dan prasarana pada PPN Keluaran, Bapak. Oke. Bangunan dan prasarana pada PPN Keluaran. Mbak, PPN itu seingat saya ya, PPN itu bisa dikreditkan jika berhubungan dengan aktivitasnya. Misalkan PT ini jualan, yang bisa dikreditkan itu ketika jualan. Kalau PPN yang didapat dari seperti ini, itu tidak bisa dikreditkan. Iya, Bapak. Ya, berarti bukan PPN keluaran, tapi hutang PPN. Kita munculkan hutang karena belum dibayar. Ya, tadi itu hanya sekilas info saja untuk mengingatkan saudara. Mbak ya, Mbak Koni ya. Iya, Bapak. Nilainya itu adalah berapa? 30. Kreditnya 30. Oke ya. Sudah? Untuk temuan yang A sudah ya teman-teman ya. Kita masukkan nanti ke kertas kerja. Ada yang komplain? Ada yang ingin diskusi? Ada masukan? Sebelum kita lanjut ke ketemuan yang ke B, yang B. Tidak, Bapak. Selanjutnya yang B. Nah, yang B itu perusahaan membeli tiga unit truk dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh 6 Juli 80 juta dan akumulasi penyusutannya 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar 59 dengan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat. Nah, jadi ini kita gini aja teman-teman. Sebenarnya saya di kelas sebelah itu sudah menyampaikan ya. Tapi pakai ini metodenya koreksinya itu dikoreksi, yang koreksi itu yang salah itu dinolkan dulu baru dibenerin. Tapi kita coba koreksi langsung aja ya. Ini jurnal versi jurnal klien ya. Jurnalnya klien itu apa tadi teman-teman ya? Kendaraan bermotor dan bank. Kendaraan bermotor pada bank. Lopo. Nilainya 240.629. Ini versi klien. Nah, versi audit jurnal seharusnya, ya, jurnal seharusnya, ini yang seharusnya dilakukan oleh klien itu gimana? Kemudian baru kita munculkan koreksi ya. Berarti kan ini kita ini ya. Perusahaan telah membeli 3 unit truk dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan. Harga perolehan truk baru ya, kendaraan baru. Kendaraan baru berapa teman-teman? Nilainya? Mau didekte? 300 juta. Bentar, mana ini? Oke. Oke, kendaraan baru 300 juta. Kemudian
kendaraan lama. Kendaraan lama berapa nilainya, teman-teman? Halo? Mohon didekte. Biar cepat. 59.371.000, Bapak. Akumulasi penyusutan untuk kendaraan lama, Mbak? Oh, ini yang lama 80, Mbak. 80, akumulasi yang lama itu 16. Ya. Kemudian harga pasar kendaraan lama ya, seperti Mbak Ainun tadi sampaikan 59.371.000. Oke ya, ini ya. Nah, bagaimana seharusnya? Berarti kan kita dapat kendaraan baru kan? Jurnal seharusnya itu kan ini kan, kita dapat kendaraan baru nilainya 300. Kendaraan lamanya berkurang 80. Ya, 80. Kok ke sini? Oke, sebentar. Kendaraan lamanya berkurang 80. Kemudian akumulasinya kita kurangkan juga. Akumulasi penyusutan itu jadi 16. Kemudian 80 kemudian kita ngeluarin duit ya. Kita ngeluarin duit nggak, teman-teman? Sedangkan sisanya dibagi dengan kendaraan lama. Oke. Kita ngeluarin duit berapa ya? 240. Oke, sebentar. Berarti ini kita rugi apa untung, kita hitung di sini. 80. Ya, teman-teman, ya 80. Kendaraan lama. Kendaraan lama dikurangi 16. Bentar. Kita cari untung apa rugi kita. Muncul ini ya. Oke. Kita rugi ya, teman-teman ya. Rugi 4 juta. Didapat dari mana ini nih? Ini dikurangi dengan yang lama. Sorry. Nilai apa pasarnya ini 59 ya. Seharusnya itu nilai kita 64 ya. Berarti kan rugi. Ini kita turunkan dulu ya. Rugi penjualan atau tukar tambah 4. Kemudian yang ini kendaraan lama. Kendaraan lama nilainya adalah 80 juta. Kemudian Bank Lopo dibayar tunai ya. Ini. 20. Oke. Benar, teman-teman? Untuk yang jurnal seharusnya ya. Ini jurnal seharusnya. Ini jurnal klien. Nah, karena apa? Karena ini sudah dicatat, teman-teman, maka ini seharusnya yang dicatat. Maka bagaimana jurnal koreksinya? Ini yang tugas kita nih auditor. Ini sebenarnya yang ini, teman-teman, ini hanya sambungan aja sih. Hanya cerita aja biar teman-teman tuh ingat, oh ceritanya dari situ ya. Jurnal yang harus dilakukan oleh auditor,
koreksi auditor ya. Ini yang harus dilakukan oleh auditor, teman-teman, atas kesalahan. Jadi nanti teman-teman jangan merekomendasikan ini ya. Kenapa? Karena bisa double. Bank Loponya keluar 2 kali nanti. Ya, Bank Loponya bisa keluar 2 kali. Ya. Bank Loponya bisa keluar 2 kali. Jadi jurnal koreksinya auditor itu bisa gini, teman-teman ya. Bisa ini dibalik, Bank Lopo pada kendaraan dinolkan dulu, baru munculkan ini. Ya, baru munculkan ini. Kalau seperti ini, bagaimana? Ini kan udah dicatat nih, teman-teman ya. Maka caranya itu, teman-teman, ini kan sudah dicatat 240. Tapi kendaraan bermotor yang mana ini? Nggak jelas. Ya. Yang lama apa yang baru ya. Jadi gini aja biar teman-teman nggak bingung ya sebagai pemula. Jurnal koreksinya gini. Kita balik aja dulu ini. Kita normalkan dulu, baru kita munculkan ini. Baru kita munculkan ini. Biar tidak bingung, seharusnya kita bisa sih satu jurnal bisa. Tapi teman-teman biar nggak bingung, kita munculkan seperti ini aja. Biar jelas mana kendaraan baru dan kendaraan lama. Dan ruginya. Ya. Ada pertanyaan untuk yang B? Halo teman-teman, ada pertanyaan? Jadi ini, kenapa kita munculkan seperti ini dulu? Agar nanti banknya tidak keluar 2 kali, karena udah dicatat. Nah, sebenarnya kendaraan bermotor ini kita bisa kreditkan gitu ya. Kreditkan, munculkan ini. Tapi tidak balance nanti. Ya, tapi nggak balance. Ini kita misalkan kita munculkan ya, kita hilangkan ya kendaraan bermotor di kredit, nanti lawannya ini tidak jelas. Ini kita ngapain di sini? Tapi kalau ini teman-teman kita normalkan seperti ini, nah ini kita bisa balance muncul. Ya, jadi kita normalkan dulu. Kalau tidak mau direct koreksi, kemudian munculkan yang baru ini. Ya, logikanya paham nggak teman-teman? Halo? On-kan kameranya dong teman-teman, biar saya kelihatan. Biar kita diskusi sama-sama gitu ya. Ada masukan teman-teman? Mbak Ainun ada masukan mungkin yang lain, Mbak Rufiko, Mbak Erna mungkin. Paham ya? Paham atau bingung? Kalau bingung yang mana? Silakan. Mbak Dwika atau Mbak Siti Fatimah. Paham? Atau jurnalnya teman-teman beda atau sama? Paham Bapak sama. Oh, sama. Oke. Seperti ini juga ya, Mbak Siti Fatimah ya? Iya Bapak, tapi tidak ada yang Bank Lopo sama kendaraan bermotor pada kendaraan bermotor yang jurnal koreksi auditor tuh Pak. Langsung ke Langsung ini, langsung Mbak. di bawahnya tuh Pak. Ya, Nah, jadi langsung itu. jadi gini, Mbak. Oke, saya jelaskan. Oh, teman-teman gini, teman-teman ya. Kan gini, logikanya itu ini nggak ada benar salah, kita diskusi aja. Kenapa saya munculkan ini, teman-teman? Kalau tiba-tiba kan ini udah dicatat oleh PT Sugus kan? Ya, udah dicatat oleh PT Sugus. Kalau teman-teman tiba-tiba dimunculkan ini, ya, dimunculkan ini kan nanti double tuh koreksinya mereka. Ya. Bank Loponya keluar 2 kali. Ya. Kalau misalkan ini nggak dikoreksi, nanti akan muncul Bank Loponya sekitar 480 jutaan, Mbak. Itu logikanya sih sebenarnya. Ya. Apakah ada cara lain, Pak? Ada sebenarnya. Kita bisa merger nih, jadikan satu. Ya, jadikan satu.
Berarti kan kalau dijadikan satu, banknya ada dua nanti. Keluar masuk. Ya, keluar masuk. Karena udah keluar di sini. Jadi biar tidak double, kita keluarkan, masukkan lagi. Ini cara paling mudah sebenarnya, Mbak. Itu ya. Ya, Mbak Ani ya, Mbak Siti Fatimah ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi mengkoreksi itu lihat dulu. Oh, kliennya udah mencatat tuh. Maka kita normalkan dulu ya, biar tidak double. Kadang kan ada teman-teman tuh langsung dikoreksi aja gitu ya. Tapi catatan sebelumnya itu tidak dikoreksi di jurnal itu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Baik. Kita lanjut ke yang B teman-teman ya. Ke yang B, sebentar. Oh, sorry, yang B, yang C. Oke, ini pada tanggal 5 Maret, perusahaan melakukan pembelian 2 mobil Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Mana sudah? Ini sudah. Oh, ini nih. Harga perolehannya, pembayaran sewa di setiap akhir bulan terhitung pada Mei dan akhir masa mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi tersebut. Kendaraan bermotor, bank loko, utang sewa, pembiayaan. Oke, teman-teman, saya tanya nih, jurnalnya perusahaan ini PT Sugus sudah benar apa belum? Kendaraan bermotor pada bank loko pada utang sewa pembiayaan jangka panjang. 123.981.000. Menurut teman-teman, apakah jurnal yang dilakukan oleh PT Sugus di Mei 2018 itu sudah benar atau keliru? Kalau sudah benar ya sudah, abaikan. Kalau salah, bagaimana jurnal koreksinya? Silakan, teman-teman, ada yang mau berpendapat? Beli kendaraan, angsur. Pada akhir masa sewa pembiayaan itu mempunyai hak opsi. Sedangkan masanya masih 24 bulan. Pertanyaannya adalah apakah jurnalnya itu udah benar apa belum? Itu aja. Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Kalau sudah benar, sudah. Kalau masih salah, kita abaikan. Beli dengan hutang. Ya. Jadi kita cek aja deh, auditor kan, kita auditor nih. Kita cek. Beli 2 mobil nih ya. Bentar. Kita cek yang C. Kita C, oke, yang C. Oke. Yang C itu kita beli motor ya, teman-teman ya. Kita beli motor. Harga perolehan kendaraan. Harganya berapa, teman-teman? 132.019. Oke, ini ya. Kemudian ada uang muka. Uang muka yang dibayar 36.019. Kemudian ada pokok pinjaman. Pokok pinjaman. Kemudian bunga 27. Bunga. Bunganya itu 24 dikalikan 24 bulan 51665
5165 dikalikan 875 ditambah 875. Oke. Ya. Bunganya itu ini, teman-teman. 123. Oke, bunganya 1165. Sorry teman-teman. Dikurangi 4 juta. Ini bunganya ini ya. Bunganya ini, kemudian jumlah pinjaman 27 ditambah 96, 123 juta 981.000. Oke. Oke, baik. Berarti kan jurnalnya, teman-teman, kita jurnal ya, coba ya. Kendaraan ini, kendaraannya mana sih? Ini ya. Bank dibayar ini 36 ya. Kemudian pinjamannya ini utang. Oh, bener. Berarti bener nggak catatannya klien PT Sugus Auditi? Benar, Bener. Bapak. Bener. Ya sudah, kalau benar kita tidak perlu koreksi ya. Oke. Kita hapus. Berarti kita kasih terangan catatan klien sudah sesuai. Sudah sesuai dengan SAK misalkan. Ya. Oke. Oke, baik. Berarti kita tidak perlu koreksi yang C ya, karena sudah sesuai. Baik, teman-teman, kita lanjut ke yang C. Yang D. Kita yang D, temuannya adalah beli komputer. Oke. Beli komputer. Jurnalnya adalah peralatan pakaian masukan. Untuk yang C, apakah ada kesalahan atau udah sesuai, teman-teman? Yang C ini, yang beli komputer dari dari luar. Gimana, teman-teman? Oke, kita hitung. Jadi kalau seperti ini kita cek aja, teman-teman ya. Hitungannya mereka udah benar apa belum. Harga perolehannya, ini harga perolehan ya. Harga perolehan, kemudian ongkos angkut, kemudian harga pabean. Harga perolehannya 39.000 US dollar. Kemudian 1.000, 4.000. Ini harga pabean ya. Kemudian dalam rupiah itu ini kita US dollar ya. Ini rupiah. Rupiahnya itu, teman-teman, berapa nih? 92 juta. 92 juta, kemudian ada bea masuk 5%. Nilai impor kita tambahkan. Jadi kita ini cek, teman-teman. Cek hitungannya udah benar apa belum gitu aja. Kemudian ada PPN barang mewah. Kemudian ada PPN 10%. Ini tarifnya yang ini 5%.
Kemudian PPh 22 2,5%. Lainnya. Jadi ini 5%. Ini 10%. Ini dikalikan 22,5%. Lainnya itu 50, 60. Oke, teman-teman? Ada yang keliru? Mau dicek? Ada yang keliru, teman-teman? PPh pasal 22 nggak sama Bapak. Oh ya, oke. Kasus 18, oke. Jurnalnya itu peralatan PPN masukan, dia itu beli ya, beli. PPN masukan, pajak dibayar di muka, beban lainnya Bank Lopo. Bener ya? Ada yang beda, ada yang ini nggak, teman-teman? Ada yang salah nggak jurnalnya? Peralatan, PPN masukan, ya. Kemudian pajak dibayar muka PPh 25, PPh 22, karena dia apa? Dia bisa dikreditkan. Kemudian beban lainnya dan Bank Lopo. Ada yang keliru, teman-teman? Apakah ada yang keliru? PPN, PPh, oh PPN-nya jadi satu. Oke, beban lainnya. Bagaimana teman-teman? Ada yang perlu dikoreksi? Halo, teman-teman? Apakah sudah tepat? Beban lainnya itu kok nggak sama Pak? Yang atasnya 5 juta, terus yang di jurnalnya itu 9 juta. Anu itu, Mbak, itu digabung tuh. Barang mewahnya digabung. 48 ditambah 5. Karena PPN itu masuk beban lain-lain sebenarnya. Atau beban PPN masukan. PPN barang mewah. Karena nggak bisa dikreditkan itu, Mbak. Teman-teman, kalau beli gitu ya, harga perolehan tuh apa ya teman-teman ya? Kalau beli aset-aset tetap gitu tuh, harga perolehan tuh semua biaya kan ya? Masuk pada harga barang kan? Ya nggak? Iya Bapak. Ya, Pak. Berarti kan gini, ini teman, gini apa? Em, Berarti ini kan logikanya, ini kan 118 ini kan harga perolehan ya. Ya, ini kan kita garisi biar nggak kabur ya. Ini kan semua harga perolehan barang kan. Teman-teman kan kalau belajar PA1, AKM1, AKM2 kan pernah tahu kan, pernah belajar bahwa harga perolehan aset tetap itu adalah harga barang ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Itu kan? Ya. Nah, tapi teman-teman,
karena ada konsep kredit pajak, ya, ada konsep kredit pajak, maka kadang tidak semua biaya yang muncul itu diakumulasi ke mana? Ke harga barang. Ya, karena kredit pajaknya nanti tidak bisa diakui kalau diakui sebagai aset tetap semua, ya. Eman gitu ya. Karena kredit pajak itu bisa mengurangi hutang pajak, ya, hutang pajak. Sehingga seharusnya peralatan itu, teman-teman ya, peralatan, ya, kita masukkan PP 22-nya, kemudian sebentar. Berarti peralatannya ini seharusnya jurnalnya itu gini, teman-teman ya. Peralatan PPh 22 PPN dan Bank Lopo. Kelihatan ya teman-teman ya di layar teman-teman ya, di HP teman-teman ya? Atau kurang besar? Kelihatan, Bapak. Oh, Kelihatan, iya. Bapak. Berarti peralatannya teman-teman itu adalah nilai impor ditambah PPN barang mewah ditambah dengan lainnya. PPh 22 masuk, PPN masuk. Ini PPN masukkan. Bank Lopo-nya sama. Ini. Jadi jurnalnya sama ya. Sorry, bukan sama. Maksudnya itu tidak merubah sebenarnya. Hanya harga perolehan peralatan itu nambah 116. Kenapa PPN barang mewah dan lainnya itu saya masukkan ke harga perolehan karena bukan kredit pajak. Itu aja. Nanti mohon saya dikoreksi jika salah. Sehingga kita tambahan catatan klien ya. Di sini catatan harga perolehan peralatan awalnya hanya disajikan sebesar berapa ya tadi ya? 96 Terus Bapak. 600. Seharusnya disajikan sejumlah 106.490 juta. Didapatkan ini ya. Saya merger dulu. Nilai tersebut diperoleh dari harga barang, harga peralatan ditambah PPN barang mewah dan beban lainnya. Sedangkan PPN dan PPh 22 tidak dimasukkan dalam harga perolehan karena termasuk kredit pajak. Itu ya, teman-teman ya, alasannya itu. Oke. Kita justify semua. Oke. Ini justify. Oke. Oke ya teman-teman ya. Ini ya jurnalnya ya. Catatannya seperti itu. Cukup? Ada masukan Mas Mutahirin? Tidak, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Mbak Koni, ada pertanyaan Mbak Koni? Tidak, Bapak. Oh, baik.
Baik, kita lanjut ke yang D. Oke, ada lagi yang D ternyata. Oh, yang C ada lagi. Ini C apa D ya? Saya kok bingung. Oh, ini B ada 2. Ini B2. B2, ini B1. Kemudian ini C1. Kemudian kita bahas C2. Bahas C2. C2. C2 itu teman-teman ini dijual 3.500.000 yang diperoleh 11 Mei dengan harga 3 juta. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu. Teman-teman, menurut teman-teman, Mbak Koni atau Mas Mutahidin atau Mbak Fatima, yang 23 Desember ini kira-kira benar nggak jurnalnya? Menurut teman-teman? Halo? Menurut teman-teman, jurnal yang ini, yang dilakukan PT Sugus ini sudah tepat atau salah? Gimana Mbak Dwika? Tidak, Bapak. Salah ya? Keliru apa benar, Mbak? Mbak Dwika tadi? Atau Mbak Koni? Teman-teman yang lain, silakan. 23 Desember itu dijual. Ya, dibuka seperti ini. Apakah catatan PT Sugus ketika menjurnal dijual itu udah benar, teman-teman? Angkanya kayaknya Kenapa, Mas? eh, kan itu harga perolehannya kan 3 juta. Kalau dijual kan 3.500.000. Berarti laba penjualan aset tetap 500. Jualnya 3.500.000 ya. Oke. Mas Mutahidin, kenapa labanya 500, Mas? Itu kan dijual 3.500.000. Terusan harga beli atau harga perolehannya itu 3 Oke, juta gitu. oke. Mas, seperti biasa kita perlu memperhitungkan penyusutannya. Itu kan belum ada tuh ya? Belum ada kan ya, teman-teman ya? Oh ya, belum ada. Nah, kalau seperti ini, Mas Mutahidin, kita perlu cek dulu. Ya, kita cek dulu kan. Coba kita cek aja. Ya, harganya, harga perolehan berapa? Berapa, Mas? 3 juta. 3 juta. Dibeli tanggal 11 Mei 2016. Mei 2016. Mei, Desember kan? Oke. Nah, kita kan perlu ngitung akumulasi penyusutannya berapa, Mas? Akumulasi penyusutan. Kan perlu ngitung juga nih. Ya, kita kan perlu ngitung akumulasi penyusutannya berapa. Ya. Ini masa manfaatnya berapa tahun, Mas, untuk peralatan, Mas? Tadi di buku berapa tahun, teman-teman? Untuk komputer berapa tahun, teman-teman? Tadi di buku 1? 10, Bapak. Komputer 5, Bapak. 5. Banyak 5 tahun, banget. Bapak. Baik, Mbak, 5 tahun. Berarti 5 tahun kan? Masa manfaatnya 5 tahun. Bentar, kita masukkan sini aja. Harga perolehan Mei 2016. Oke. Kemudian masa manfaat
5 tahun. Akumulasi penyusutan berarti gini teman-teman, 2016. Kita hitung. Normal. Sebentar, oke. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan 2016 ya. Ini dibagi 5. Jadi per tahun penyusutannya 600. Per bulan 50. Nah, kemudian kita kali 8. 400. Kok 8? Ya udah Mei kan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. 2017 penyusutannya berapa? Ya udah setahun. Tahun 600. 2018 setahun juga kan ya? Setahun apa gimana teman-teman? Setahun kan? Ya. Ya Bapak, setahun. Ya, oke. Mana nih? Kok hilang? Berarti ini dirinci aja. Sebenarnya teman-teman kan udah paham ya, sangat paham. Berarti akumulasi penyusutannya 1.600.000. Berarti nilai bukunya teman-teman 1.400.000. Berarti ketika dijual, jualnya berapa tadi? Dijual 3.500.000 3.500.000. Bapak. Jual 3.500.000. Berarti oke, di sini tunai. Oke, kita seharusnya jurnalnya itu adalah gini teman-teman. 3.500.000 kan seperti biasa ya. Ya, 3.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan 1.600.000 ya. Kemudian oke, komputernya yang dijual. Sorry, kok ada di sini? Komputernya teman-teman ya. Komputer yang dijual itu berarti nilai bukunya 1.4. Berarti sisanya apa? Laba. Laba penjualan aset. Labanya adalah dijual 3,5 dikurangi 4. Labanya berapa teman-teman ya? Hitung laba. Laba penjualan aset. Kita dijual berapa? 3,5 ya? Berapa teman-teman? Laba penjualan asetnya? Harga perolehan 3,5 ya. Nilai bukunya 1.4. Dijual 3,5. Berarti 3,5 dikurangi 1.4. Tidak balance. Cek teman-teman. Ayo. Mana nih? Pada yang salah? Dijual 3,5. Peralatan kantornya di sini ditulis 1 juta peralatan kantornya. Labanya 2,5. Kok bisa 1 juta kan dapat dari mana ceritanya itu? Ayo, gimana? Kok nggak balance nih? Dijual 3,5. Ya. Akumulasi penyusutannya berarti komputernya ini 1,4. 1,4 dikurangi 1.4. 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 1,4 dikurangi
kemudian dijual 35, ya. Itu 4. 2,1. Jumlahnya 35. Bagaimana teman-teman? Jawab dong teman-teman. Kalau saya itu sisi Ini berarti Mas, laba itu diperoleh dari 3,5 ya, nilai buku. Ini ya, komputernya sorry, yang dijual bukan nilai bukunya, tapi harga perolehannya. Itu Mas Motohirin. Mbak Wisonya ada pertanyaan? Mas Motohirin? Labanya 2.100.000, bukan tidak 2.500.000. Jadi teman-teman, kalau lihat di catatannya perusahaan, peralatan kantor dicatat 1 juta itu dapat dari mana kan nggak ada cerita tuh ya. Ya. Teman-teman nggak penasaran nggak di halaman 163 bawah tuh? Peralatan kantornya 1 juta tuh yang dikurangi. Kok bisa 1 juta? Itu kan dapat dari mana? Sedangkan peralatan itu teman-teman itu kan harga perolehannya 3 juta. Mestinya 3 juta di situ peralatan kantornya. Ya, paham nggak teman-teman? Halo teman-teman, mohon dijawab. iya Bapak. Mas Mutahirin paham ya? Ya, kayak kan kita menjual otomatis kan mendapat eh, harganya senilai itu. Mm-mm. Berarti penyajian perusahaan keliru ya, Mas? Iya Bapak, kalau dilihat dari akumulasi penyusutan juga. Ya wes, itu ya. Jadi teman-teman harus kritis nanti ya, ketika mengaudit di atas catatannya klien, catatannya auditi gitu ya. Oke, temuan terakhir teman-teman. Temuan terakhir itu, nah ini saya ingin tahu komentarnya Mbak Wisonya. Yang utang sewa pembiayaan ini gimana teman? Gimana Mbak? Apakah sudah tepat atau ada yang keliru Mbak? Halo Mbak Rumi. Halo teman-teman. Mbak Azaria kemana ya? Oke, siapa aja deh yang mau balas, yang mau jawab deh. Biar tidak terlalu lama teman-teman, mohon direspon. Yang ini gimana nih? Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan 3 juta. Angsuran pokoknya oke. Dan dibayar tiap akhir tahun. Sedangkan sewa pembiayaan PT Maju tersisa 16 bulan. Ya, dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar 5 juta. Dan telah dilakukan konsultasi yang dikirimkan dengan jawaban setuju. Yang diterima pada tanggal 1 Februari 19. Gimana teman-teman? Halo teman-teman, jangan tinggalin saya, mohon direspon. .
Masa manfaat 8 bulan, 3 juta. Kemudian PT Maju itu terdapat sisa 16 bulan. Dengan angsuran tiap akhir bulan 5 juta. Aset tetap sudah, tinggal itu teman-teman ya, tinggal utang sewa pembiayaan. Halo, mohon komentarnya teman-teman. Ini gimana utang sewa pembiayaan? Menurut teman-teman bagaimana? Kan sudah mengerjakan. Masa iya teman-teman mengerjakan kok bingung sendiri? Kalau bingung kan disampaikan, biar kita bahas sama-sama. Kok nggak ada yang bersuara? Kemana semuanya? Ayo dong, direspon dong, kan sudah dikerjakan. Tinggal satu lagi nih. Ya, setelah itu teman-teman bebas bermain. Mau main apa saja. Tinggal satu lagi, selesai, Mas. Udah biarkan bab 8 itu pilihkan nanti aja. Yang penting 7 ini selesai dulu. Agar teman-teman yang sudah mengerjakan tuh puas dengan hasil pekerjaannya. Karena sudah dibahas dan ini tepat, ini kurang tepat gitu ya. Nah teman-teman, kita bahas yang D sekarang. Mbak Duika ada Mbak Duika? Halo? Udah, apa suara saya tidak terdengar teman-teman? Halo teman-teman? Suara saya ada nggak? Loh, Iya Bapak, terdengar. nah, tolong dong dijawab Mas, kan dari tadi saya bicara kok nggak ada yang respon. Seperti kita nggak mau kuliah gitu ya. Tinggal satu nih, mohon direspon. Ini gimana nih utang sewa pembiayaan? Dengan PT Ciptaning, Ciptaning itu 8 bulan. Sisa manfaatnya 8 bulan. Kemudian angsurannya 3 juta. Kemudian PT Maju, PT Maju itu 16 bulan. 16 bulan. Itu 5165875. Ya. Setelah dikonfirmasi jawabannya semuanya setuju. Setelah dikonfirmasi jawabannya setuju semua bahwa angsurannya adalah PT Ciptaning itu 3 juta. 3 juta. Kemudian yang ke mana? PT Maju itu 5 juta. Saldonya teman-teman ya. Saldonya ini angsurannya. Angsurannya saldonya yang ini tinggal 24 juta. Yang ini tinggal 82645. Oke, 82645. Ini sebenarnya ada di ini teman-teman ya. Ada di kertas kerja untuk ini ya. Bentar. Nah, ini 20. Jadi catatan pemeriksaan kita pindah ke sini aja ya. Ini utang sewa pembiayaan kita pindah ke halaman 119.
Oke. Oke, sebentar. Berenang kok kuliah. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf tadi masih ada tamu sebentar. Oke. Jadi kan saldonya seperti ini ya. Ya, Mbak Koni ya. Oke. Kita itu diminta untuk baik. Jadi kita itu tinggal identifikasi aja teman-teman ya. Ini kan tinggal 8 bulan. 16 bulan. Cicilannya oke, kita pindahkan sini biar kelihatan. Ini untuk catatan pemeriksaan untuk yang D ya teman-teman ya. Yang poin D yang berkenaan dengan utang sewa pembiayaan. Ini ada angsuran, saldonya berapa. Oke. Di informasi temuannya teman-teman itu angsurannya untuk PT Ciptaning itu masa manfaat 8 bulan dan setiap angsuran 3 juta. Oke. Kemudian untuk PT Maju angsurannya 5 juta dan setiap akhir bulan itu 5 juta, saldonya 82 juta. Ya. Oke, baik. Tapi dicatat di sini di Ciptaning itu 20 juta 480 teman-teman ya. Coba cek teman-teman. Apa saya salah keliru mencatat saya? Ditambah bunga, Bapak. Berarti 24 juta Mas ya? Oh, oke. Berarti bukan 2480 ini ya, 24 juta ini ya. Bener ya? Bunganya belum dicatat ya? Oh, sudah, Mbak. Sudah, Pak. Ternyata 3 juta sudah sama bunga. Hmm. Tapi di catatannya klien itu keliru ya teman-teman ya? Coba cek. Bener ya Mas Mutahirin ya? Iya itu enggak. Anu Bapak bunganya enggak dimasukin Mas itu. Oh ya, oke. Berarti ini kesalahannya. Berarti di penyajian yang ini teman-teman di halaman 119. Oke. Berarti jurnal koreksi itu kan utang sewa jangka panjang, sorry, ininya nambah. Yang belum masuk apa tadi, Mbak? Mas, sorry, saya lupa.
Bunganya, Bapak. Oke, bunga utang sewa jangka panjang. Nilainya 3 juta, Mbak ya. JP untuk PT Ciptani. Ciptani. Ini untuk Ciptani. Oke, dah. Mohon maaf Bapak. Hmm? Jadi yang angsuran itu sudah sama bunganya, bukan 3 juta itu sudah termasuk bunganya gitu Bapak. 3 juta Itu sudah yang angsuran 3 juta itu sudah sama pokok sama bunganya. Jadi yang tidak usah jurnal koreksi gitu. Tapi di Ciptaning itu setelah dikonfirmasi, Mas, itu 24 juta, Mas. Ya, coba cek ya. Baik itu hasil konfirmasi dengan temuan 24 juta kan, Mas Mutahirin? Iya. Iya, Tapi Bapak. kliennya itu hanya mencatat 24,80, Mas. Bunganya belum masuk. Iya, Bapak. Berarti itu bunganya bukan 3 juta, Bapak ya. Berarti kan 440.000 dikali 8 bulan, Bapak. Enggak. 3.520. Iya, mungkin gitu. 400 berapa, Mas? Dapat 440.000. Oke, begini berarti, Mas. Betul ya? Gimana? Benar ya, teman-teman ya? Angsurannya ini tuh. Ini angsuran, ini bunganya sih. Ini bunganya, ini pokoknya. Pokoknya itu 2560. Itu ya. Jadi ini dikalikan 8. Nah, ini yang belum masuk ya, Mas Mutahirin ya. Betul, betul tadi Mbak Koni ya? Atau siapa saya Iya, lupa. Bapak. Ya. Nah, yang PT Maju itu nggak ada ininya ya? Apa ada ya teman-teman ya? Angsurannya berapa? Pokoknya berapa? Angsurannya itu 4 juta, Bapak. Terus bunganya itu 1.165.875. Oke. Itu lihat di mana, Mbak? Di halaman 163, Bapak. 163. Iya, yang Oh di ya, masa oke, sudah. Oke, Mbak. Sip. Oke. Berarti teman-teman, ya. Oh, ini kebalik nih. Balik. 4 juta, ini 165.875. Ini ya, Mbak Koni ya. Mohon maaf, Bapak. Itu 1.165.875 Nah, yang oke. bunga. Ini ya. Iya, Bapak. Oke. Saldonya seperti itu. Berarti yang perlu dikoreksi yang Ciptaning aja ya, yang Maju sudah selesai kan ya? Iya, Bapak. Ya, oke. PT Maju itu beli kapan ya? PT Maju itu Mei 2018. Ya, berarti ini selama 24 bulan. PT Maju itu berarti sisa angsuran ya.
Setelah 2018 itu teman-teman sisa angsurannya masih tinggal 16 dan 8. Ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Berarti untuk ngisi 117 yang ini teman-teman, ya. Kira-kira yang masuk dalam hutang jangka pendek itu yang mana? Ini kan CP PT Ciptaning itu terdapat sisa manfaat 8 bulan. 16 bulan. Kalau ini kan dari Mei ya. Yang Ciptaning ini tidak ada. Tapi kan jangka pendek kita nggak perlu hitung sih sebenarnya. Kan sudah dilunasi di ini. Ini perlu diisi nggak teman-teman? Yang jangka pendek ini. Perlu nggak teman-teman? Jangka pendek? Yang jangka pendek teman-teman lihat di halaman 162 tuh. Ada nggak? Halo teman-teman? Jadi saya ulangi lagi yang untuk apa jangka pendek kita mengacu pada buku besarnya mereka aja. Ini belum diisi. Ini PT Maju itu berkurang 41327. Kemudian bertambah 123.981. Berarti ini ditambah dikurangi. 82, kok 103? Oke. Saldo awalnya 20. Ini 0 nyatatnya. Berarti ini gini. Saldo awalnya taruh mana ya? Ini 30 nih. Sama dengan 20, 2480. Sorry teman-teman, ini aja deh. Apa ini saldo awalnya 20 juta. Di mana ya ini ya? Ada kertas kerjanya ya. Kita masukkan aja nih segini, apa? 103, 134. Ini aja ya. Bukan koreksi ya, catatan mereka ya. Ini kan saya lupa. Pare ini kan tempatnya koreksi, sedangkan kita itu nggak ada koreksi kan untuk jangka pendek, karena belum dicatat aja. Paham ya teman-teman ya? Ada masukan? Untuk jangka pendek? Halo teman-teman? Untuk jangka pendek gini ya. Halo? Mbak Baik, Kori? Pak. Oke, baik Mas. Yang untuk jangka panjangnya, nah karena jangka panjang ada koreksi, maka kita masukkan untuk PT Maju itu bunga ya. Sorry kok bunga, utangnya dikredit, utangnya dikredit. Ini ditambah 86174. Gini ya teman-teman ya. Atau ada yang salah? Kira-kira ada yang salah nggak saya menempatkannya? Halo? Saya salah nggak menempatkannya? Ada yang salah nggak menempatkannya? Itu
Bukannya PT Ciptaning. Oke, Mas. Sengaja saya buat salah, Mas. Oke. Berarti ini di Ciptaning. Oke, baik. Sudah 24 ya, pas ya. Teman-teman ya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih ya. Ini koreksinya. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. 119 jangka panjangnya oke ya. Kita simpulkan. Oke, sudah sesuai. Kesimpulannya berarti kesimpulan pemeriksaan penyajian kita singkat saja, utang sewa jangka panjang sudah sesuai dengan SAK etap. Ya, oke ya. Jangka pendeknya, oke kita masukkan saldonya saja ya teman-teman ya sesuai dengan catatan mereka. Kemudian kertas kerjanya ini kita sudah masukkan sesuai dengan buku besar. Nah, kita tinggal koreksinya aja nih teman-teman ya. Halaman 114 nih. Ini yang banyak nih. Oke. Ini yang banyak. Bentar kita sempitkan dulu. Biar terlihat banyak, biar terlihat semuanya. Sorry. Oke, kalau seperti ini teman-teman kelihatan nggak? Khawatir tidak terlihat, Mas. Terlihat, Bapak. Ya, oke Mbak Koni. Baik, tanah ada penambahan dan pengurangan untuk tanah? Di 2000, apakah ada koreksi di 2018? Tidak, Bapak. Tidak ada ya. Untuk bangunan teman-teman? Ada penambahan ya bangunan ya. Bangunan ini nambah 30 juta. Kemudian ada lagi nggak teman-teman ya? Bangunan? Tidak ada ya? Tidak, Bapak. Tidak ada ya Mbak ya? Iya. Tidak ada, oke. Mohon direspon teman-teman ya, nanti biar cepat selesai nih. Mesin dan peralatan? Ada penambahan? Mesin dan peralatan? Tidak ada ya? Yang ada peralatan kantor ya? Yang ada komputer, masuk peralatan. Tidak, Bapak. Tidak ada ya Mbak ya? Iya, Bapak. Untuk kendaraan teman-teman, ada penambahan? Ini ya, 300 ya. 300 ditambah dengan kendaraan, ini tidak ada koreksi, kendaraan. Oke, nggak ada Mbak. Ada pengurangan kendaraan? Ini kendaraan lama 80 juta. Oke. Oke, sudah. Untuk peralatan, nah ini peralatan banyak ya. Peralatan teman-teman ya. Peralatan. Cek juga yang nambah ada nggak peralatan? Oh ini nambah nih, peralatan. Terus. Oke, nggak ada. Peralatan nggak ada. Kemudian peralatan yang berkurang. Ini ya komputer ya. 3 juta. Oke. Sudah masuk semua. Kemudian akumulasi penyusutan. Bangunan sarana prasarana ada nggak, Mbak? Yang penambahan, Mbak? Untuk akumulasi penyusutan? Mbak Koni? Ada nggak? Tidak ada, Bapak. Hah? Tidak ada sepertinya, Bapak. Oh ya, tidak ada. Baik. Baik, bangunan tidak ada. Kendaraan masuk ya.
Kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan lama ini ada berkurang. Kemudian, oh ini ya 16 juta yang ini ya, oke. Kemudian yang ini tidak ada. Yang ini apa nih? Penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan adanya 1.600.000. Ini ya, akumulasi penyusutan 1.600.000. Oke. Sudah? Sudah berkurang, teman-teman? Nilai bukunya berarti, teman-teman, itu diperoleh dari ini 2 miliar. Bangunan dikurangi dengan bangunan ini. Ini adalah harga perolehannya. Nilai bukunya ya untuk aset tetap. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Baik. Saya simpulkan teman-teman. Saya simpulkan. Jadi teman-teman yang perlu diisi pertama adalah di kertas kerja ini. Kertas kerja ini dasarnya adalah untuk mengisinya di halaman 160 ya. Nih, ada buku besar. Jadi untuk mengisi halaman 116 itu dilihatnya di buku besarnya ya, teman-teman ya. Kita tinggal pindah aja nih. Baru kemudian yang rumit itu teman-teman di halaman 114 yang ini. Karena kita perlu mengkoreksi yang A ini berkenaan dengan tambahan PPN, kemudian pertukaran dengan kendaraan lama dengan kendaraan baru, kemudian ini tidak ada koreksi berkenaan dengan pinjaman, kemudian ini terkait pembelian, harga perolehannya saja teman-teman, kemudian yang ini berkenaan dengan penjualan yang akumulasi penyusutannya nggak dihitung, yang C. Sehingga ini nanti perlu dimasukkan ke kertas kerja, ya. Kemudian utang sewa pembiayaan ini saya hanya memindah dari buku besar saja, ada sudah nilainya. Dan yang terakhir ini ternyata PT Sugus belum memasukkan bunga ya, bunga, sehingga utangnya bertambah. Senilai bunga pinjaman itu dikalikan dengan 8 bulan, sehingga nilainya 24 juta sesuai dengan konfirmasi. Ya, itu saja teman-teman. Ya, berkenaan dengan siklus aset tetap. Semoga teman-teman mengikuti, memahami dan barokah ya, dan barokah dan barokah pembahasan hari ini. Dan semoga kita dapat memanfaatkan ilmu ini ya, teman-teman ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.